Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat dan soleh-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat ya? Oke anak-anak, Ustazah doakan kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita belajar kembali di tema 5, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dimudahkan dalam pemahaman materi pembelajaran hari ini. Oke, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, disimak baik-baik ya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Jadi, kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri ya. Kita selalu memerlukan makhluk hidup yang lain. Perhatikan gambar-gambar di atas anak-anak pada slide ya. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Nah, apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Lalu, kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Nah, kita pelajari hari ini ya. Ya, anak-anak betul. Semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Yuk, kita pelajari bersama-sama ya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan produsen. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Jadi makhluk hidup yang memakan tumbuhan dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Nah, makhluk hidup yang memakan hewan disebut karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Jadi, makan kedua-duanya ya, makan tumbuhan juga makan hewan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Jadi proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem ya dinamakan rantai makanan. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Paham ya anak-anak? Jadi kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem itu disebut dengan
jaring-jaring makanan. Jadi ada beberapa ekosistemnya. Oke, perhatikan dua rantai makanan berikut ini. Yang pertama adalah padi. Padi disebut dengan produsen karena padi mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian padi dimakan oleh tikus, maka tikus disebut dengan konsumen pertama. Lalu tikus dimakan oleh ular, jadi ular termasuk konsumen kedua. Ular dimakan oleh burung elang, maka burung elang disebut dengan konsumen ketiga. Contoh yang kedua, wortel disebut sebagai produsen karena wortel mampu menghasilkan makanan sendiri, ya. Kemudian kelinci memakan wortel. Nah, maka konsumen pertama adalah kelinci. Serigala memakan kelinci, maka serigala termasuk konsumen kedua. Harimau memakan serigala, maka harimau disebut sebagai konsumen ketiga. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, jika rantai makanan tidak akan terganggu, rantai makanan itu tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya secara otomatis akan terganggu. Jika salah satu tidak ada, misalkan tanaman jagung tidak ada, maka belalang dan tikus tidak akan mendapatkan makanan dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak silahkan kalian mencoba di buku paket tema 5 kamu, ya. Tentukan sebuah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada sebuah ekosistem. Anak-anak bisa membaca langkah-langkahnya pada paket tema 5 halaman 103 dan 103 sampai 104 ya. Nah, terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kondisi dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.